Kali ini kita akan menyaksikan penampilan drama yang menceritakan tentang kebenaran, kesetaraan, dan nilai-nilai pendidikan yang sesungguhnya. Drama yang berjudul Kembali ke Jalan yang Benar ini akan mengajarkan kita bagaimana seorang guru yang tersesat bisa menemukan kembali jati dirinya sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang kita junjung tinggi. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di ruang kelas, Bu Maya berdiri di depan kelas dan mengumumkan akan diadakan perlombaan matematika. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Anak-anak, Ibu akan mengumumkan bahwa minggu depan itu akan diadakan lomba cerdas cermat matematika. Jadi Ibu akan memilih perwakilan dari kelas kita ya. Bu, saya sudah belajar keras. Ayo, kamu yakin lomba ini membutuhkan biaya transportasi dan seragam yang lengkap? Orang tuamu mau? Ya, saya tidak tahu, Bu. Sudahlah, ayo, Fiona saja yang ikut. Orang tuanya pasti mendukung secara penuh. Lagi pula, Fiona sering ikut les privat. Pasti dia lebih siap. Baik, Ibu. Ibu Yohana duduk di mejanya sambil membaca berkas. Kemudian, Bu Maya masuk dan berdiri di depan mejanya. Permisi Bu, ada perlu apa? Saya dengar Ayu ada menangis dalam kelas. Apakah ada hubungan dengan perlombaan? Oh itu Bu, Ayu ingin ikut lomba, tapi saya berpikir Vio lebih baik jadi lebih praktis. Bu Maya, boleh saya tanya? Ibu tahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang diajarkan di sekolah kita? Inarsa Sungkelada dan yang lainnya. Kalau begitu coba Ibu renungkan. Inarsa Sungkelada di depan memberi teladan. Apakah Ibu sudah memberikan teladan dengan mendiskriminasikan siswa berdasarkan kondisi ekonomi? Lalu Imania Mangekasa di tengah memberi semangat. Apakah Ibu sudah memberikan semangat kepada Ayu atau malah mematahkannya dengan kata-kata Ibu? Saya tidak berpikir sejauh itu Bu. Handayani dari belakang memberi dorongan. Tugas kita sebagai pendidik adalah mendorong anak-anak untuk maju, bukan hanya yang sudah mampu saja. Baik Bu, saya mengerti sekarang. Saya akan memperbaiki kesalahan saya. Keesokan harinya di ruang kelas, semua siswa duduk di bangkunya masing-masing dengan tenang. Kemudian Bu Maya masuk dan berdiri di depan kelas. Bisa ke depan sebentar? Iya, Bu. Ibu minta maaf karena kemarin telah menilai dari kondisi ekonomi keluargamu. Salah besar. Seorang guru seharusnya memberi teladan yang adil. Mulai sekarang, Ibu akan memperlakukan kalian semua dengan sama. Bu, Untuk lomba besok, Ibu memutuskan Vio dan Ayu yang akan mewakili kelas kita. Biaya nanti dibantu oleh sekolah. Di ruang kelas, sesi belajar dimulai. Ayo anak-anak, kita belajar bersama ya. Fiona, kamu bisa berbagi tips belajar privatmu kepada Ayu. Dan Ayu bisa share cara belajar mandiri yang sudah terbukti bagus. ayo kamu belajar mandiri tapi nilaimu bagus loh. Ajarin dong caranya. Saya biasa bikin catatan sendiri dan aku langsung setiap hari. Bagus. Nah, di sini kalian bisa belajar bersama, bisa membangun semangat bersama. Di sini bukan untuk kompetisi tapi kolaborasi. Bu. Tibalah hari di mana perlombaan akan dimulai. Di gerbang sekolah, Ayu dan Vio berdiri dan bersiap-siap untuk mengikuti lomba. Bu Maya berdampingan dengan mereka. Ibu tidak akan ikut masuk. Kalian berdua pasti bisa. Ingat, di sini bukan menang, tapi keberanian kalian untuk belajar dan mencoba. Ibu yang harusnya berterima kasih. Kalian telah mengajarkan Ibu untuk kembali menjadi guru yang sebenarnya. Sekarang pergi dan tunjukkan kemampuan kalian. Siap, Ibu.
belajar sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Bahwa setiap anak mempunyai potensi luar biasa masing-masing. Tugas guru bukan untuk memilih yang sudah unggul, tapi menuntun semua anak untuk menemukan keunggulan mereka masing-masing. Di ajaran Kiai Dewantara, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi doa. Maafkan ibu yang sempat lupa jati diri sebagai seorang ibu. Terima kasih telah mendengarkan. Jadi, perkara yang dapat kita petik dari drama ini, yaitu yang pertama, jangan lakukan pada orang lain apa yang tidak ingin kamu alami sendiri. Yang kedua, kebaikan akan selalu kembali padamu, meskipun tidak selalu dari orang yang sama. Ketiga, kesalahan adalah kesempatan untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah. Yang keempat, kejujuran adalah asas dari semua kebaikan. Dan yang terakhir, setiap orang berhak atas hormat tanpa memandang latar belakang.